Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD sebagai Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sayu Ilansa, semester 3 Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep atau peta imajinasi tentang pengembangan kurikulum matematika sekolah. Apa sih pengembangan kurikulum matematika sekolah? Pengertian dari pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan serta didik agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi secara bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas masyarakat dan bangsanya. Dan konsep pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Dalam pengertian itu, sesungguhnya pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir. Prinsip umum pengembangan kurikulum menyangkut 5 hal, yaitu prinsip relevansi, prinsip pengembangan kurikulum, efektif, praktis, kontinuitas, dan fleksibilitas. Prinsip relevansi ada 2 macam, relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu tersendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tujuan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalamnya, yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum. Prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Prinsip kontinuitas, prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling keterkaitan antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Prinsip praktis kurikulum harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip efektivitas dalam dunia pendidikan, masalah efektivitas dapat ditinjau dari segi efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Kurikulum berbasis kompetensi. Konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi tugas-tugas tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasa terhadap suatu kompetensi tertentu. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya apa? Tujuan kurikulum berbasis kompetensi adalah mendirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan pada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi menekankan ketercapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, menggunakan pendekatan bervariasi, melibatkan sumber belajar edukatif, serta menilai proses dan hasil belajar dengan fokus pada penguasaan kompetensi. Karakteristik mencakup penggunaan sistem modul dan sumber belajar diversifikasi. Prinsip pengembangan dan pelaksana. Selanjutnya tentang konsep dasar kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini ada pengertian KTSP, tujuan KTSP, komponen KTSP, dan perbedaan KTSP. Apa sih pengertian KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tujuan KTSP tersendiri yaitu diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan suatu pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengembangan kurikulum. Dan selanjutnya komponen KTSP.
Dalam garis besar, KTSP memiliki 6 komponen penting sebagai berikut. 1. Visi dan misi. 2. Tujuan satuan pendidikan. 3. Menyusun kalender pendidikan struktur matuan KTSP. 4. Silabus. 5. RPD. Kurikulum 1944 lebih bersifat kurikulum nasional yang bersifat umum, sedangkan kurikulum 2006 menekankan pada pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran aktif. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.